Hikmat Allah tentu sangat perlu ada di dalam diri setiap kita. Melakukan segala sesuatu dengan konsisten, setia, bertekun, menjadi kunci utama di dalam kita menjalani kehidupan. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu lagi di Rute Ruang Teologi. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang telah dipilih dari kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 18 hingga ayat yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah atas segala karunia yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, bersama-sama di ruang teologi kami akan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Berkati kami sekalian Tuhan, biarlah firman ini boleh mengambil bagian di dalam hati setiap kami. Ini doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah ketakutan Allah, kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab orang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pembacaan kita pada saat ini akan kita renungkan dalam satu tema, kunci kemajuan. Saudara-saudara sekalian, tentu menjadi dambaan setiap orang kemajuan dalam hal apapun, entah kemajuan dalam ekonomi, dalam kesehatan, di dalam kehidupan sosial, bahkan di dalam pendidikan. Itu menjadi dambaan setiap orang. Artinya kemajuan berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, saudara-saudara sekalian, pembacaan kita saat ini memperlihatkan dua macam hikmat. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Saudara-saudara, sekilas kita melihat ada dua sumber hikmat. Ya, namun bukan itu yang dimaksud. Sebab hikmat asalnya hanya dari Allah saja, hanya dari satu sumber saja.
Lalu menjadi pertanyaan, kenapa mesti ada pemisahan? Kenapa harus dibedakan antara hikmat Allah dan hikmat manusia? Saudara-saudara, Paulus berangkat dari realita yang ada, yakni situasi keagamaan di mana orang-orang Korintus pada saat itu banyak menggunakan hikmatnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Memang ada orang yang menggunakan hikmatnya untuk kemuliaan Allah, sehingga ia dapat mengerti apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus tentang Kristus. Sebaliknya saudara-saudara, tidak sedikit orang yang diberi hikmat, namun kemudian dia menggunakan hikmat itu sesuka hatinya, mengandalkan kekuatan sendiri dan menomorsatukan pengetahuan serta kemampuannya, lalu kemudian menggunakan hikmat itu untuk melawan Allah. Saudara-saudara, inilah gambaran orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yahudi dengan segala pengetahuan tentang hukum Taurat menolak Yesus. Lalu kemudian orang Yunani dengan segala pengetahuan, kepintaran menganggap bahwa pemberitaan Injil Yesus Kristus itu adalah kebodohan. Nah, saudara-saudari sekalian, di sini Paulus kembali menekankan pada ayat 26 tentang bagaimana keadaan orang-orang di Korintus ketika pertama kali mendengar berita tentang Injil. Di sana saudara-saudara, banyak orang yang menolak. Ya, sikap mereka menunjukkan sedikit sekali orang yang berhikmat. Tidak banyak orang yang bijak. Mereka menolak pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus. Saudara-saudara, di sini kita boleh melihat respon dari orang-orang Korintus pada saat itu. Kemudian, bagaimana mereka memperlakukan Paulus. Yang bisa kita lihat di sini adalah orang yang bodoh bagi dunia, yaitu Paulus, orang yang bodoh bagi dunia. Bagi orang-orang di Korintus telah dipilih Allah untuk menjadi pemberita Injil, untuk memberitakan kerajaan Allah. Lalu saudara-saudara, terkait dengan tema kita saat ini, kunci kemajuan. Apa yang menjadi kunci kemajuan di sini? Saudara-saudara, kita bisa bercermin pada kehidupan jemaat mula-mula, di mana mereka hidup dengan setia, bertekun, dan senantiasa melakukan cita-cita Tuhan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, setiap orang diberikan hikmat oleh Allah. Ini yang menjadi penekanan kita. Setiap orang diberikan hikmat. Untuk itu, hendaklah setiap kita menggunakan hikmat itu sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Saudara, orang pintar memang bisa saja maju, tapi orang yang memiliki hikmat Allah akan mengalami kemajuan yang sangat berkualitas. Kemajuan berkualitas di sini maksudnya adalah kemajuan yang dikehendaki Allah, bukan sekedar maju dengan cara yang tidak baik, melainkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saudara-saudara sekalian, bagi kita semua di dalam menempuh pendidikan, hikmat Allah tentu sangat perlu ada di dalam diri setiap kita. Melakukan segala sesuatu dengan konsisten, setia, bertekun, menjadi kunci utama di dalam kita menjalani kehidupan. Namun saudara-saudara, di dunia yang jahat ini, hal itu tentu sangat sulit untuk kita lakukan. Namun jika kita yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan menolong kita di dalam menjalani setiap kehidupan, kita percaya bahwa semua yang Ia rancangkan adalah yang terbaik bagi kehidupan